warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Leha Putri Kurniasari dengan nomor NPM 21130531888. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Kepramukaan dengan judul Salam, Sifat, dan Gerakan dalam Pramuka. Yang pertama yaitu materi Salam Pramuka. Apa sih Salam Pramuka itu? Mari kita simak materinya ya. Pengertian Salam Pramuka. Salam Pramuka adalah perwujudan dari penghormatan dan penghargaan seorang pramuka kepada pramuka lainnya. Jika menyampaikan salam pramuka, tidak ada perbedaan. Memakai topi atau tidak memakai topi adalah sama dalam menyampaikan, yaitu dengan cara melakukan gerakan penghormatan. Yang selanjutnya ada fungsi salam pramuka. Apa sih fungsi salam pramuka itu? Salam pramuka berfungsi untuk melatih disiplin, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib dan penuh keikhlasan. Macam-macam salam pramuka. Apa aja sih macam-macam salam pramuka itu? Yang pertama ada salam biasa, yaitu salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Cara menerapkannya, seseorang yang lebih dahulu melihat dialah yang harus memberi salam terlebih dahulu tanpa ada perintah atau aba-aba. Tidak pandang pangkat, muda maupun tua. Salam tersebut dapat diungkapkan atau diberikan dalam keadaan apapun, misalnya sambil berjalan, naik sepeda, sedang duduk, ataupun naik kendaraan. Jadi, tidak harus berdiri ya. Yang kedua ada salam hormat, yaitu salam yang diberikan kepada orang atau kepada seseorang yang pangkat atau kedudukannya lebih tinggi. Untuk itu, salam hormat diberikan kepada bendera negara Republik Indonesia, kepada jenazah yang sedang dibawa oleh rombongan, atau kepada salam hormat kepada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang ketiga ada salam janji. Salam janji adalah suatu tanda penghormatan yang dilakukan setiap anggota pramuka pada saat mendengar Dwi Satya atau Trisatya dibacakan. Selanjutnya ada sifat dalam pramuka. Apa aja sih sifat-sifat dalam pramuka itu? Mari kita simak materi. Materi selanjutnya yaitu sifat dalam pramuka. Yang pertama nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepramukaan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua yaitu internasional, yang berarti bahwa organisasi kepramukaan di negara maupun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama pramuka dan sesama manusia tanpa membedakan. Yang ketiga ada universal, yang berarti bahwa kepramukaan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Nah, yang terakhir ada tingkatan dalam pramuka. Tingkatan dalam pramuka ada 4 ya teman-teman. Berikut materinya. Materi yang terakhir yaitu tingkatan dalam pramuka. Yang pertama yaitu pramuka siaga. Pada tingkatan ini, usia anggotanya dibatasi antara 7-10 tahun saja. Biasanya anggota dari pramuka siaga adalah anak kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yang lebih unik lagi, tingkat pramuka siaga ini memiliki satuan kecil. Satuan tersebut kemudian disebut dengan barung. Anggota barung biasanya terdiri dari 6-10 orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang kemudian biasa disebut dengan pindung. Tingkatan pramuka yang kedua yaitu penggalang. Anggota dari pramuka penggalang biasanya berusia antara 10 sampai dengan 15 tahun. Sedikit sejarah mengenai pramuka penggalang. Nama penggalang sendiri diinspirasi oleh Sumpah Pemuda yang diadakan pada tahun 1928, di mana saat itu para pemuda Indonesia sedang menggalang kekuatan dan kesadaran berbangsa. Di dalam pramuka penggalang ada satuan terkecilnya,
Satuan itu kemudian disebut dengan regu, yang dipimpin oleh pemimpin regu, di mana regu-regu tersebut nantinya dapat membentuk sebuah gugus depan penggalang. Tingkatan pramuka yang ketiga yaitu pramuka penegak. Untuk menjadi seorang pramuka penegak, yaitu berumur dari 16 sampai dengan 20 tahun. Di dalam pramuka penegak ada satuan kecil. Satuan tersebut dinamakan dengan sanga, di mana anggotanya terdiri dari 6 sampai dengan 10 orang. Yang keempat yaitu ada tingkatan pramuka pandega, yang berusia dari 21 sampai dengan 25 tahun. Pandega sendiri mempunyai makna ahli atau pemuka, bisa juga penggerak. Pandega mempunyai kelompok kecil yang disebut dengan reka, di mana beberapa reka bisa membentuk racana yang beranggotakan 10 sampai dengan 30 orang yang dipimpin oleh pradana, atau sebutan untuk ketua racana. Oke, itu tadi 4 tingkatan yang ada di pramuka. Setelah pramuka pandega, maka ada yang dinamakan dengan pembimbing. Pembimbing bertugas untuk membimbing setiap pramuka dan mendampingi ketika mempelajari hal baru mengenai pramuka. Nah, itu tadi ya hasil dari saya tentang sebuah rangkuman salam, sifat, dan gerakan dalam pramuka. Terima kasih atas waktunya telah menonton. Salam Pramuka.